Tornado. Why didn't we get a better spin? Halo Bulu Hidung Voldemort, bagaimana kabarnya hari ini? Tanggal tua masih aman? Mystery of Mystery, hari ini kita bahas lagi film bertemakan misteri biar sesuai sama hari kita yang selalu dikelilingi oleh ketidakpastian dalam hidup. Dan hari ini kita akan mereview film dengan genre thriller misteri tahun 2003 yaitu Identity, film yang pada penayangan perdananya mendapatkan standing applause dari para kritikus film dan rating IMDb-nya cukup tinggi yaitu 7,3 dari 10. Dan film ini sih bener-bener plot twist-nya, punchline-nya, storyline-nya bener-bener bakal bikin kita kayak gila sih maksud filmnya apa gitu. Selebay itu kanjir. Jadi tanpa perlu banyak kata di awal lagi, mari bersama saya Charles Indahoy kita ikuti alur cerita film Identitas. I wish he'd go away. Diawali dengan sebuah adegan pada malam hari di mana seorang psikiatri bernama Dr. Malik sedang mempersiapkan berkas untuk membela nyawa pasiennya bernama Malcolm Rivers. Ini orangnya yang gundul. Dan Malcolm Rivers merupakan pembunuh kejam yang sedang menanti eksekusi hukuman matinya pada esok hari. Tetapi Dr. Malik percaya bahwa Malcolm Rivers seharusnya ditempati di rumah sakit jiwa dan bukan diberi hukuman mati. Karena ternyata Malcolm mengidap gangguan identitas disosiatif atau sindrom kepribadian ganda, yang mana membuat Malcolm memiliki bukan hanya 2 kepribadian, tetapi puluhan kepribadian dalam dirinya. Wow! I remember Mama. Sementara itu di malam yang sama di sebuah motel terpencil di daerah Nevada, terdapat 10 orang asing yang tidak saling mengenal terdampar di tempat tersebut. Motel tersebut dikelola oleh seorang pria bernama Larry Washington, dan siapakah mereka dan kenapa mereka semua akhirnya bisa terdampar di motel tersebut? Hal itu berawal saat sore hari di mana ada seorang PSK bernama Paris Nevada sedang menyetir mobilnya sambil mau mengisap udut, dan saat mau mengambil korek api di kopernya, yang terjadi malah pakaian kerja dan sepatu haknya terbang dan tergeletak di jalan raya. Malamnya di tengah hujan badai, sebuah keluarga yang beranggotakan George York, Alice York, serta putranya bernama Timothy sedang menuju ke sebuah tempat yang tiba-tiba ban mobilnya bocor dan seketika mau tidak mau mereka harus berhenti. Dan ternyata ban mobil mereka bolong karena tertusuk dengan sepatu hak yang tadi kita lihat milik si Paris Nevada. Dan George yang tipikal bapak-bapak sok asik dan sok tahu berusaha untuk mengganti ban mobilnya sendiri padahal beliau nggak bisa. Dan si Alice sudah menawarkan bantuan tetapi si George ini nggak mau, memang pala batu. Dan tiba-tiba Alice tidak sengaja tertabrak oleh sebuah limosin yang dikendarai oleh Ed Dakota, dan beliau merupakan supir pribadi dari artis sinetron terkenal yaitu Caroline Suzanne. Dan karena malam itu hujan badannya nggak karu-karuan, bahkan telepon pun nggak bisa dipakai, dan Ed sebagai pria bertanggung jawab membawa keluarga tersebut ke sebuah motel terdekat. She will stop bleeding. I'm not getting the line. It happens in the rain. Sesampainya di sana, Ed langsung pergi lagi untuk mencari rumah sakit untuk meminta ambulans, tetapi beliau malah menemukan seorang perempuan yang berlari kepadanya karena mobilnya mogok, dan perempuan tersebut adalah Paris Nevada. It's flooded. Dan saat sedang menuju rumah sakit, gantian mobil Ed yang malah mogok karena nyungsep di lubang jalan yang tertutup banjir, dan untungnya mereka bertemu dengan pasangan yang baru menikah bernama Lou dan Ginny. Mereka berempat pun akhirnya memilih untuk menginap di motel sampai hujan badai berhenti. Ed yang masih merasa bersalah lalu menjahit luka di leher Alice dengan sebuah benang dan jarum seadanya, dan ternyata sebelum menjadi supir limosin, beliau adalah seorang polisi berpangkat tinggi. Dan tiba-tiba, motel tersebut kedatangan lagi 2 orang yaitu seorang polisi bernama Rhodes yang membawa tahanan yang adalah seorang pembunuh berantai bernama Robert Maine. Mereka berdua sama-sama terjebak di jalan yang mengharuskan mereka untuk stay di motel tersebut. These chains, they're bad. Singkat cerita, setelah mereka sudah menempati kamarnya masing-masing, Caroline Suzanne si artis sedang ngomel karena nggak bisa buka akun TikTok-nya dan nggak bisa melampiaskan nafsu jogetnya di depan kamera. Dia pun berusaha mati-matian mencari sinyal, dan tiba-tiba Ed yang mendengar suara teriakan tersebut seketika keluar kamar dan mencari dari mana suara itu berasal. Lalu saat sampai di sebuah tempat cuci baju atau laundry, beliau menemukan di mesin cucian tersebut terdapat baju bosnya yang sudah bersimbah darah dan juga kepala bosnya yang sudah terpenggal di dalam mesin cuci tersebut.
Rhodes dan Larry pun tiba-tiba datang, dan dengan insting polisinya, Rhodes menemukan sebuah kunci kamar di dekat kepala Caroline, yaitu kamar nomor 10, yang mana kamar nomor 10 merupakan kamar yang dihuni oleh Rhodes sendiri. Dan akhirnya seluruh tamu di motel tersebut panik karena mendengar ada kabar pembunuhan yang sangat keji, dan tamu-tamu tersebut saling kenal ya. Ya wajar sih, motel isinya cuma 10 orang, ditambah satu yaitu pengelolanya. Dan mereka pun mencurigai Robert Maine, dan Ed menyuruh mereka untuk berkumpul di satu ruangan dan jangan pergi kemana-mana selagi Ed, Rhodes, dan Larry mencari jejak si Robert Maine yang telah kabur. Di ruang kumpul, Ginny yang memang orangnya panikan, tiba-tiba marah-marah dan berlari ke kamarnya karena ingin kabur dari motel itu. Lou, suaminya, berusaha menghentikannya, dan karena hubungan mereka itu dari awal udah toksik, mereka malah bertengkar sangat hebat. Dan saat sedang bertengkar hebat, tiba-tiba suara Lou hilang yang membuat Ginny malah kebingungan. Ternyata, Lou ditemukan sudah tak bernyawa. Singkat cerita, Robert Maine yang sedang berusaha kabur, akhirnya ditemukan oleh Ed dan Rhodes, dan mereka pun memukulinya secara membabi buta, dan mengikatnya di sebuah tiang di gudang motel tersebut, dan menyuruh Larry untuk menjaganya. He's unconscious, Larry. He's tied to a boat. Lalu Ed yang sedang ditemani Paris terlihat sedang memotret jasad Lou untuk dijadikan barang bukti. Kemudian beliau menemukan kunci kamar nomor 9 di tangan Lou, dan saat menanyakan kunci tersebut ke Larry yang entah dari mana, Rhodes malah menemukan Robert Maine sudah mati dengan tongkat baseball milik Larry tertancap di tenggorokannya. Mereka pun seketika menanyakan Larry dari mana, karena seharusnya Larry menjaga di gudang tersebut, dan mengapa ia harus membunuh Robert Maine. Larry menjawab sambil tertatih-tatih kalau dia bukan pelakunya, dan dia pergi ke kantornya untuk mengambil suatu barang, dan lagi-lagi, Rhodes malah menemukan kunci kamar nomor 8 berada di dekat Robert Maine. Dan saat situasi semakin tak terkontrol, mereka menemukan sebuah mayat di lemari pendingin es, dan seketika Larry kabur. Larry yang berusaha kabur dengan mobilnya, secara tidak sengaja menabrak George York yang seketika membuat beliau tewas di tempat. Di malam yang sama tetapi di lain tempat, Dr. Malik beserta pengacaranya menghadiri pertemuan mendadak yang dihadiri oleh jaksa dan pihak penggugat Malcolm Rivers. Pengacara Malcolm memberikan buku catatan harian Malcolm yang tidak diikutsertakan sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana mati yang diberikan kepada Malcolm. Buku catatan tersebut berisi tulisan, di mana gaya tulisan, pola pikir, dan sudut pandangnya menggambarkan kepribadian dari orang yang berbeda-beda. Dan Dr. Malik menyimpulkan, tidak ada pengobatan biasa yang ampuh untuk menangani masalah kepribadian ganda yang dialami oleh Malcolm Rivers. He's here. Scene kembali ke motel di mana sekarang Larry telah diikat di sebuah bangku dan polisi Rhodes menuduh bahwa Larry adalah pelaku dari pembunuhan tersebut. Tetapi Larry menjelaskan bahwa dia bukan pelakunya, bahkan dia bukan pengelola hotel tersebut. Nah loh. Ternyata Larry adalah tamu yang juga datang ke motel itu, dan saat dia datang, dia menemukan pengelola motel tersebut telah tewas di meja kantornya. Dia pun memasukkan mayat si pengelola motel ke lemari es dengan tujuan siapa tahu ada keluarganya yang datang ke motel tersebut untuk mencari beliau. Tetapi ternyata yang Larry temukan adalah 10 orang yang terjebak di motel bersamanya sekarang. You guys are crazy. Mereka pun semakin dibikin bingung dengan apa yang terjadi, dan Ginny tiba-tiba mengatakan mungkin ini adalah kejadian supranatural, di mana memang daerah motel tersebut dulunya adalah area perkuburan. Dan dengan sepakat, orang-orang di ruangan tersebut berpikir satu pikiran yang sama, yaitu ngelantur Aricia Ginny anjing. Well, now they're coming back to life like Seymour. Saat berkumpul di ruangan tersebut, polisi Rhodes menemukan Alice York sudah tak bernyawa, dan hal itu membuat Timmy kecil sangat-sangat bersedih. Kasihan sih kehilangan orang tua dalam satu hari, dua-duanya lagi. Sabar ya Timmy, sini sama Om. Polisi Rhodes pun menemukan kunci kamar nomor 6 berada di bawah badan Alice York, tetapi mereka bingung karena kunci terakhir yang ditemukan adalah kunci nomor 8. Where's 7? Dan benar saja sesuai kecurigaan mereka, kunci nomor 7 tepat berada di kantong jaket yang digunakan George York. No, it wasn't me. Come on.
Karena situasi makin tidak kondusif dan semua saling curiga satu sama lain, Ed menyuruh Ginny membawa Timmy keluar dari motel tersebut, tetapi tiba-tiba Tetapi anehnya di mobil tersebut tidak ada jasad Timmy maupun Ginny sama sekali, dan Rhodes mengatakan mungkin karena apinya terlalu panas sehingga membuat mereka hilang seketika. Tetapi bagi Ed, itu mustahil karena seharusnya ada sesuatu yang tersisa. Lalu kita semakin dibikin bingung dengan hilangnya jasad George, jasad Robert si tahanan, lalu jasad Lowe, bahkan bekas darah Lowe pun hilang tak berbekas di tembok, dan juga kepala si artis Caroline yang ada di tempat cuci pun hilang, dan jasad Alice York pun hilang, bahkan kasurnya tertata rapi dan bersih. Gila kan, bingung semuanya hilang, perbuatan jurik atau apa sebenarnya nggak masuk akal. I give up! Dirty next week, and I just want to go home! Larry pun mengatakan bahwa ulang tahunnya juga minggu depan, tepat tanggal 10. Begitu juga dengan Ed, begitu juga dengan Rhodes, dan begitu juga dengan semua tamu di motel tersebut. Bahkan setiap nama mereka sebenarnya mewakili nama tiap daerah, seperti contohnya Paris, Nevada, George dan Alice York yaitu New York, Larry Washington, Caroline yaitu Carolina, Ginny dan Lowe yaitu daerah Virginia dan Louisiana, Rhodes yang berarti Pulau Rhodes, dan bahkan Ed sendiri memiliki nama Ed Dakota yang mewakili Dakota yaitu negara bagian di Amerika Serikat. Dan ternyata mereka memiliki keterkaitan satu sama lain. Who is this? Who am I speaking to? Look at me. Tiba-tiba raga Ed sudah berada di tempat pertemuan pengadilan di mana Dr. Malik bertanya kepada Ed, "Mengapa engkau melewatkan janji temu kita?" Ed mengatakan bahwa beliau menjadi supir seorang artis dan beliau beserta beberapa orang terjebak di sebuah motel dan tidak bisa keluar karena badai. Dan orang-orang mulai tewas satu persatu dan mayat mereka mulai menghilang. Lalu tiba-tiba Dr. Malik memberikan foto Malcolm dan bertanya kepada Ed, apakah Ed mengenali orang ini, dan beliau menjawab tidak. Dan tiba-tiba Dr. Malik memberikan Ed sebuah cermin dan mengatakan bahwa Ed adalah sebenarnya salah satu kepribadian dalam diri Malcolm. Gila gak tuh? Don't exist, Edward. You were all created by... Where is my face? Edward, stay calm. Ternyata apapun yang terjadi di motel tersebut adalah halusinasi dalam pikiran Malcolm, karena untuk pertama kalinya Malcolm harus memaksa semua identitas dalam dirinya saling berhadapan satu sama lain. Dan hal itu perlu dilakukan agar jumlah identitas dalam diri Malcolm berkurang. Dan terdapat satu identitas jahat dalam diri Malcolm yang menguasai dirinya untuk melakukan pembunuhan di malam itu, dan dalam 19 jam dari sekarang, Malcolm akan dijatuhi hukuman mati. Dr. Malik meminta tolong Ed untuk mencari identitas yang mana yang melakukan kejahatan tersebut. Help to finish this. Edward. Edward. Lalu Sin kembali ke motel lagi di mana mereka sedang memperbaiki jaringan listrik karena tersambar geledek, dan Paris Nevada yang sedang berada di dalam mobil polisi Rhodes menemukan fakta lagi bahwa ternyata Rhodes dan Robert Maine adalah kawanan penjahat yang lari dari penjara. Menyadari hal itu, Paris Nevada mencari Ed dan Larry, tetapi ia berhasil ditangkap oleh Rhodes. Dan untungnya, Larry berhasil memukul Rhodes, tetapi ia seketika malah ditembak oleh Rhodes, dan Rhodes pun seketika mengejar Paris. Kemudian akhirnya Ed berhasil membunuh Rhodes, di mana dia berhasil melenyapkan kepribadian jahat dalam diri Malcolm, dan yang tersisa sekarang adalah Paris Nevada sebagai satu-satunya kepribadian terakhir dalam diri Malcolm. Akhirnya setelah melihat bukti tersebut, jaksa memutuskan bahwa memang raga Malcolm lah yang membunuh, tetapi sebenarnya bukan dirinya yang melakukan tindakan tersebut. Pengadilan memutuskan hukuman mati untuk sementara ditunda, dan memindahkan Malcolm Rivers ke rumah sakit jiwa di bawah perawatan Dr. Malik. Singkat cerita, Paris Nevada yang sudah memiliki kehidupan normal tiba-tiba menemukan kunci kamar bernomor angka 1. Dan tiba-tiba, ia menemukan Timothy di sana. Ternyata Timothy lah yang menyebabkan seluruh pembunuhan identitas dalam diri Malcolm agar dia sebagai identitas yang jahat mampu menguasai seluruh diri Malcolm. Timothy pun berhasil mengelabui dan melenyapkan seluruh identitas dalam diri Malcolm, begitu juga dengan nyawa Dr. Malik. Dan kini, ia berhasil menjadi satu-satunya kepribadian dalam diri Malcolm Rivers. Film pun selesai.
Ya dari alur ceritanya sih memang bener-bener gila, bener-bener sampai akhir cerita pun kita nggak bisa nebak plot twistnya, dan kita juga bertanya-tanya terus siapa sih sebenarnya tokoh yang jahat. Dan memang dalam kehidupan nyata kita juga harus lebih empati ke orang-orang yang memiliki gangguan mental. Ya karena film ini mau menggambarkan bahwa seperti itulah yang terjadi di kepala orang yang memiliki gangguan mental. Jadi jangan malu lah kalau depresi, jangan menyempelekan atau jangan sembunyi-sembunyiin. Coba ngobrol sama orang yang memang mempelajari ilmu tentang kejiwaan. Karena gangguan jiwa kan awalnya nggak kelihatan, tapi efek jangka panjangnya itu loh menurut saya sangat berbahaya kepada hubungan sosial antar sesama dan juga kepada diri kita sendiri. Dan juga jangan suka dipendem, menurut saya sih jangan suka dipendem nih. Dan semoga sehat-sehat selalu lah bagi kita semua, dan semoga kita semua dihindari dari hal-hal semacam itu. Nyari duit sampai stres, terus duitnya dipakai buat ngilangin stres. Sekian video pada hari ini, saya Charles Indahoy bersama seluruh Ikatan Dokter Cinta mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya kalau masih ada yang mau nonton.